Pernah kebayang nggak sih, seandainya ada tombol simpan buat otak anak-anak? Nah, hari ini kita akan ngebahas sebuah teknik yang kelihatannya simpel banget, tapi fungsinya persis kayak gitu. Kita bakal lihat gimana cara mengubah anak-anak biar lebih konsentrasi dan gampang ingat, dan semua itu cuma gara-gara sebuah ransel ajaib. Ini kan tantangan kita semua ya, mau sebagai orang tua atau guru. Gimana caranya kita mastiin apa yang kita ajarin itu bener-bener nyangkut, bukan cuma didengerin terus ya udah dilupain gitu aja. Nah, sumber kita ini ngungkapkannya dengan pas banget. Ungkapan ini nangkap rasa frustrasi kita semua pas ngajarin sesuatu tapi rasanya cuma masuk kuping kanan, keluar lagi dari kuping kanan. Anaknya sih ada di situ, badannya di situ, tapi pikirannya kemana-mana, informasinya tuh nggak nempel sama sekali. Oke, jadi sekarang kita bakal bedah langsung studi kasusnya. Kita akan lihat gimana seorang guru, namanya Bu Toti, dengan cerdasnya pakai kekuatan cerita buat mecahin masalah fokus yang sering banget kita temuin ini. Jadi ceritanya begini, Bu Toti itu gak mulai kelas dengan pelajaran, tapi dengan sebuah kisah. Dan ini bukan sembarang kisah loh, ini cerita tentang ransel ajaib warna pink yang punya gantungan kunci monyet lagi senyum. Detail-detail kecil yang imajinatif kayak gini, ini kuncinya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Ransel ini katanya bisa ngeluarin apa aja, dari mie instan sampai semangka. Ini kan jenis fantasi yang bener-bener bikin imajinasi anak-anak jadi liar. Dan akhirnya memaksa mereka buat merhatiin karena mereka penasaran pengen tahu apa lagi yang bakal keluar. Tapi gini, keajaiban yang sesungguhnya itu bukan di ranselnya. Keajaibannya itu ada di metode mengajar 3 langkah yang jenius banget di baliknya. Sekarang kita bongkar rahasianya satu persatu. Metodenya tuh simple banget, tapi luar biasa efektif. Pertama, pancing mereka dengan cerita. Kedua, tes ingatan mereka pakai pertanyaan-pertanyaan. Dan ketiga, ini yang paling penting, sambungin semuanya ke pelajaran yang sebenarnya. Jadi pancing, tes, sambungkan. Gampang kan? Langkah pertama ini, pancing, intinya adalah kita bangun sebuah dunia di dalam pikiran si anak. Cerita ini ngasih mereka alasan buat perhatiin, mereka jadi aktif ngebayangin dunia ini di kepala mereka, lengkap dengan detail-detail yang bikin ceritanya hidup, dan, ya, jadi susah dilupain. Oke, lanjut ke langkah kedua, tes. Disinilah si guru dengan pinternya mengubah anak yang tadinya cuma dengerin pasif, jadi pemain aktif. Ini kayak permainan ingatan yang seru gitu. Dia mulai dari yang gampang dulu, tes cepet aja. Ranselnya warna apa? Dan lihat deh jawabannya, cepet banget dan semangat. Ping, ping, ping. Ini bukti langsung. Si anak bukan cuma denger, tapi dia bener-bener ngeliat ransel itu di kepalanya. Terus pertanyaannya dibikin lebih detail lagi buat ngecek ingatan lainnya. Gantungan kuncinya apa? Monyet senyum. Luar biasa kan? Bukan cuma ingat hewannya, tapi ekspresinya juga diingat. Detail emosional kayak gini nih yang bikin ingatan nempel banget di otak. Nah, ini dia tes yang sesungguhnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi satu detail, tapi sebuah daftar, buah apa aja yang keluar dari ransel. Dan hasilnya, dia nyebutin semuanya dengan benar. Apel, pisang, pir, pepaya, semangka. 5 buah. Ini bukti nyata kalau pikiran udah terlibat, ingatan tuh bakal ngikutin aja dengan sendirinya. Nah, sekarang kita sampai di langkah terakhir dan yang paling krusial, sambungkan. Semua permainan dan cerita seru tadi itu ada tujuannya. Ini adalah momen di mana Bu Toti ngehubungin latihan yang seru ini sama keahlian di dunia nyata yang mau diajarin. Dia ngomongnya lugas banget. Supaya bisa ingat, kamu harus duduk tenang dulu, dengerin. Baru deh nanti bisa ingat. Tiba-tiba, ini bukan lagi soal ransel ajaib. Ini tentang gimana caranya kita belajar. Oke, jadi biar jelas ya, trik sulap yang sebenarnya itu bukan ranselnya, tapi metodenya itu sendiri. Sebuah proses berpikir yang kuat banget, yang bisa dipakai siapa aja buat bikin informasi jadi lebih lengket. Ini tuh semacam putaran kognitif yang sempurna. Cerita yang seru itu fungsinya buat narik perhatian. Detail-detail spesifik di dalamnya maksa kita buat mendengarkan secara aktif. Terus, pertanyaan-pertanyaan setelahnya itu ngunci proses mengingat. Perhatian, dengerin, ingat. Ini cara otak kita memproses informasi biar benar-benar masuk. Coba lihat bedanya. Di satu sisi, kalau kita cuma nyuruh anak perhatiin, ya informasinya lewat gitu aja. Tapi di sisi lain, kalau kita kasih mereka alasan buat merhatiin lewat cerita, mereka jadi ngebayangin. Dan pertanyaannya bikin mereka ingat. Nah, semua jadi jelas. Dan yang paling keren dari metode ini apa?
Ini bisa diterapin di mana aja. Ransel ajaib Anda nggak harus ransel beneran. Bisa aja cerita tentang sel yang membelah diri di pelajaran biologi, atau kisah petualangan di pelajaran sejarah, atau bahkan teka-teki logika di pelajaran matematika. Apapun yang bisa mancing imajinasi. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Di pekerjaan Anda, dalam cara Anda ngasuh anak, atau bahkan dalam cara Anda belajar hal baru, ransel ajaib apa sih yang bisa kita ciptakan biar pelajaran-pelajaran penting itu jadi sesuatu yang benar-benar nggak akan pernah dilupakan?